hasil diskusi kami yang bertemakan makna dan hakikat dasar negara. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya M. Alfariyadi. Saya Alif Muhammad Diansa. Saya Victor Tio Pardana Estura. Saya Sylvia Putri Azari. Saya Muhammad Rifai. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Pancasila adalah sebagai dasar filsafat negara Indonesia, sehingga dapat diartikan kesimpulan bahwa Pancasila merupakan dasar filsafat dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta bagian pertahanan bangsa dan negara. Pancasila sebagai satu-satunya ideologi yang dianut bangsa Indonesia, tak ada yang mampu menandinginya. Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa dapat dipersatukan oleh Pancasila. Itu sebabnya seringkali Pancasila dianggap sebagai ideologi yang sakti. Siapapun coba yang menggulingkannya akan berhadapan langsung dengan seluruh komponen-komponen kekuatan bangsa dan negara Indonesia. Sebagai dasar negara Republik Indonesia, Pancasila nilai-nilainya telah memiliki bangsa Indonesia. Sejak zaman dulu, nilai-nilai tersebut meliputi nilai budaya, adat, istiadat, dan regulitas yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jati diri bangsa Indonesia telah melekat kuat melalui nilai-nilai tersebut yang dijadikan pandangan hidup serta perilaku masyarakat Nusantara sejak dahulu kala telah tercermin dengan nilai-nilai Pancasila. Untuk itu, pendiri Republik Indonesia berusaha merumuskan nilai-nilai luhur sebuah ideologi yang bernama Pancasila. B. Rumusan masalah. Berkaitan dengan latar belakang masalah di atas, maka masalah yang dapat kami rumuskan di makalah ini yaitu: 1. Apa yang dimaksud dengan dasar negara? 2. Mengapa Pancasila disebut sebagai dasar negara? 3. Bagaimana hakikat Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara? C. Tujuan penulisan. Tujuan penulisan makalah ini yaitu untuk memaparkan hasil tinjauan penulis tentang makna dan hakikat dasar negara, agar para pembaca dapat memahami dan di samping itu memperoleh nilai dari dosen. Baiklah, kita memasuki bab 2, pembahasan A. Makna dan dasar negara. Bagi bangsa Indonesia, hakikat yang sesungguhnya dari Pancasila adalah sebagai pandangan hidup bangsa dan negara sebagai dasar negara. Kedua pengertian tersebut sudah selayaknya kita pahami akan hakikatnya. Selain dari pengertian tersebut, Pancasila memiliki beberapa sebutan berbeda, seperti Pancasila sebagai jiwa negara, Pancasila sebagai dari pengertian tersebut. Pancasila memiliki beberapa sebutan berbeda, seperti Pancasila sebagai jiwa negara, Pancasila sebagai kepribadian bangsa, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, dan lain-lain. Walaupun begitu, banyaknya sebutan untuk Pancasila bukanlah merupakan suatu kesalahan atau pelanggaran, melainkan dapat dijadikan sebagai suatu kekayaan akan makna dari Pancasila bagi bangsa Indonesia. Karena hal yang terpenting adalah perbedaan penyebutan itu tidak mengamburkan hakikat Pancasila yang sesungguhnya, yaitu sebagai dasar negara. Tetapi pengertian Pancasila tidak dapat ditafsirkan oleh sembarangan orang, karena akan dapat mengantarkan maknanya dan pada akhirnya menggeronggong dasar negara. Kemudian B. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila dalam kedudukannya ini sering disebut sebagai dasar filsafat atau dasar falsafah negara, atau nama lainnya ini filosofi ground flag dari negara, ideologi negara atau Staatsleer, ideologi negara. Dalam pengertian ini, Pancasila merupakan dasar nilai serta untuk mengatur pemerintahan negara, atau dengan kata lain, perkataan. Konsekuensinya, seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, terutama segala peraturan perundang-undangan, termasuk proses reformasi dalam segala bidang, dewasa ini dijabarkan dan dideferasikan dari nilai-nilai Pancasila. Maka, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Pancasila merupakan sumber kaidah hukum negara yang secara konstitusional
pengatur negara Republik Indonesia beserta seluruh unsur-unsurnya, yaitu rakyat, wilayah, beserta negara. C. Hakikat Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. Pancasila sebagai dasar negara mengandung arti bahwa Pancasila dijadikan landasan dalam penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti bahwa seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintah harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan tidak boleh bertentangan. Pancasila bukanlah suatu asing lagi bagi warga Indonesia. Diterapkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat dan dijadikan sebagai dasar negara Republik Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Meskipun dalam Undang-Undang 1945 tidak secara langsung dijelaskan mengenai Pancasila, namun Pancasila sudah tertanam sendiri dalam jiwa masyarakat Indonesia bahwa Pancasila merupakan pedoman yang harus ditanamkan dalam diri. Menurut Suraya, hakikat Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. Pancasila sebagai dasar negara mengandung arti bahwa Pancasila dijadikan landasan dalam penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti bahwa seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintah harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan tidak boleh bertentangan. Pancasila bukanlah sesuatu yang asing lagi bagi warga Indonesia. Ditetapkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat dan dijadikan sebagai dasar negara Republik Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Jadi dapat disimpulkan bahwa hakikat Pancasila adalah sesuatu yang terkandung dalam nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila yang harus dijadikan sebab sehingga dijadikan sebagai dasar negara. Pancasila menunjukkan hakikat atau substansi Pancasila, yaitu dasar atau kata dasar Tuhan, manusia, rakyat, dan adil. Mendapatkan awalan serta akhiran ke dan an, per dan an, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. A. Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah Pancasila sebagai cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi basis bagi seluruh teori atau sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. B. Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai suatu ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, namun Pancasila dapat bersifat dinamis, reformatif, dan terbuka. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 2016-322, ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Secara harfiah, ideologi dapat diartikan sebagai cita-cita yang bersifat tetap dan harus dicapai. Cita-cita tersebut juga dijadikan sebagai dasar atau pandangan hidup. Makna Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi cita-cita normatif penyelenggaraan bernegara. Imron 2017-13. Pancasila dapat berperan sebagai pemersatu bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta dapat mengarahkan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan yang dicita-citakannya. Pancasila dapat memberi gambaran, cita-cita, dan dapat dijadikan motivasi dan tekad untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia. Sulasmono 2015-13. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia sangat penting dalam menjaga keutuhan bangsa, dan berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia sangat penting dalam menjaga keutuhan bangsa dan menjadikan ciri khas bangsa Indonesia yang berbeda. Rumusan-rumusan dalam Pancasila tidak langsung operasional, maka dari itu harus dilakukan penafsiran ulang terhadap Pancasila sesuai perkembangan zaman. 1. Ciri-ciri ideologi adalah sebagai berikut. A. Mempunyai derajat yang tinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan. B. Mewujudkan suatu asas kerohanian, pandangan-pandangan hidup, pegangan hidup yang peliharaan diamalkan. B. Mewujudkan suatu asas kerohanian, pandangan-pandangan hidup, pegangan hidup yang pelihara diamalkan, dilestarikan kepada generasi berikutnya,
diperjuangkan dan dipertahankan dengan kesediaan berkorban. 2. Fungsi ideologi menurut pakar di bidangnya. Sebagai sarana untuk menformal. 2. Fungsi ideologi menurut pakar bidangnya. A. Sebagai sarana untuk menformulasikan dan mengisi kehidupannya. A. Sebagai sarana untuk menformulasikan dan mengisi kehidupan manusia secara individual. Cahyo 1986. B. Sebagai jembatan pergeseran kendali kekuasaan dari generasi tua dengan generasi muda. Setiatja 2001. C. Sebagai kekuatan yang mampu memberi semangat dan motivasi individu, masyarakat, dan bangsa untuk menjalani kehidupan dalam mencapai tujuan. Hidayat 2000. 3. Penutup. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah makna dan hakikat dasar negara, yaitu dasar negara adalah pondasi, pedoman, pegangan atau falsafah negara. Dasar negara hakikatnya adalah sumber dari segala sumber hukum suatu negara. Dasar negara menjadi landasan hidup atau petunjuk dalam menjalankan suatu negara. Jika suatu negara tidak memiliki dasar negara, maka negara tersebut tidak akan memiliki tujuan, sehingga negara yang tanpa dasar negara akan terombang-ambing. Dasar negara adalah pondasi atau hal yang mendasar dalam menjalankan satu negara. Dasar negara akan menjadi petunjuk bagi cita-cita suatu negara. Dasar negara hal yang paling penting bagi awal suatu negara. Setiap negara memiliki dasar negara yang berbeda-beda. Misalnya saja Indonesia memiliki sumber negara berupa Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara memiliki 5 elemen dasar yang menjadi karakter dan kepribadian utama bangsa Indonesia, serta sebagai ideologi nasional, sehingga bangsa Indonesia akan menjalankan pemerintahan yang sesuai dengan Pancasila. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Diskusi dari kelompok kami. Mungkin cuma itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebih mohon maaf. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.